Alright everyone, welcome to Sunday Live Talk Show, and it is the 5th of June 2022, the new month, the new Sunday in the new month as well. And today we are celebrating the Pentecost Sunday, where we believe the Holy Spirit is being poured out into all of our lives. And I believe that when the Spirit is there in our life, we'll never be the same. So today we'll be discussing and we'll be talking with a really special guest speaker, Pastor Ezra Sutopo. It's such an honor for us to have him tonight, so we'll be talking with him, and our topic is going to be, do we need Holy Spirit? So before that, let's bow our head and let's enter into the worship. Dear Heavenly Father, we give you thanks, we give you glory and honor, Lord. We thank you for this day, Lord. We pray, Lord, as we want to sing worship unto you, Lord, we pray let your Holy Spirit fill each and every one of our lives, Father, each and every one of our hearts, Lord. We pray you move and you touch, Lord, each and every one of us, Lord. We just want to commit this time completely into your hands. Holy Spirit, this is all about you. Take your time and move like never before in our lives. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, bagaikan tanah kering Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hatiku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari angkat pujian ini bersama dari awal. Bagaikan tanah yang kering, Orabashi. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidup kami Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan setiap kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari nyatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Engkau yang mau mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Dengan lembut nyatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Kuasa Roh Kudus, angkat tanganmu, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Oh, kami sembah Engkau Roh Kudus, kami tinggikan Engkau. Oh, we worship you, Jesus. Syarabata karabanabo. Mari bebaskan rohmu malam hari ini. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Horabayana karabo rirebeyashe. Shandaya ramata kauralamaya narabo. Keralana mayana namaya shekarabo. Oh, Engkau melawat pribadi lepas pribadi. Iyara lama lama yana karalana mayara lama yara lama she. Shedi yarabo yana kira rabo namaya se. Oribana kora namaya se. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau. Shana namaya namaya sakanamo. Shirala namaya se. And Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord, and Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Let's sing it from the beginning. There's nothing worth more. There's nothing but more. Never ever come close. Nothing can compare to your unliving hope. Your presence, Lord. I've tasted and I have seen. Oh, I've tasted and seen all the sweetest of love, that my heart becomes real and my shame is all gone. Your presence, Lord. Engkau yang rindu Roh Kudus, nyatakan bersamaku malam hari ini. And Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord, and Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence,
Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Haleluya. Oke, Pastor Ezra sudah bergabung bersama kita. Oke, kita akan coba meng-invite. Kita akan coba invite ya, supaya koneksinya dapat tersambung dan dia dapat ter-invite. So excited untuk topik kita malam hari ini. Dan saya yakin dan percaya pasti akan menjadi berkat, jadi satu pembelajaran yang luar biasa buat kita semua yang menyaksikan malam hari ini. Tentunya untuk kita belajar lebih dalam lagi tentang Holy Spirit dan tentang bagaimana kita memerlukannya. Apakah kita memerlukannya hari-hari ini dan lebih dalam mengenai itu. So excited and yeah, I hope you are patient enough with us to wait untuk kita menunggu Pastor Ezra tergabung bersama dengan kita malam hari ini dan memulai perbincangan ini. Haleluya. Okay, yeah. I think we're gonna wait for a few more minutes, I guess. Okay. So, hope all of you are blessed by the worship as well. Ya, tentunya kita mengundang Roh Kudus dan ya, menikmati hadiratnya bersama-sama. So, kita akan masih menunggu lagi beberapa waktu ke depan sampai Pastor Ezra bergabung bersama kita malam hari ini. Oke. Ya, kita coba. Oke, kita tunggu. Oke, mungkin sambil kita masih menunggu Pastor Ezra, mungkin ya we're gonna wait sebentar lagi. If not, maybe we're gonna worship the Lord again. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi mungkin sambil menunggu. Jika mungkin oke. So kita invite lagi. Oke, I think we're gonna worship the Lord lagi ya sambil menunggu beliau bergabung dengan kita malam hari ini. So ya, mari kita persiapkan hati kita dan kita akan menyembah Tuhan lagi. Haleluya. Let's just sing the same song ya, sambil kita mengundang hadirat Roh Kudus nyata dan semakin nyata di dalam kehidupan kita malam hari ini. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Hallelujah. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Okay.
Okay, I think we need to end. One sec, yeah, there is some technical issues. Okay, 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 yeah, okay. So one sec ya. Okay, hi Pastor. Hai, Yats. Hai, wow, what an honor. Sekali lagi sebuah kehormatan dan kebahagiaan yang benar-benar luar biasa. Akhirnya can have you and can talk with you finally. So Thank you. thank you so much kesediaannya in the midst of your busy time and everything. Sekali lagi thank No you so worry. much. It's such an honor. Like, Thank you. thank you, thank you. Thank you. Lagi sibuk apa nih Pastor belakangan hari-hari ini? Well, hari-hari ini lagi sibuk. Kita kemarin, 3 hari kemarin dari hari Rabu, Kamis, Jumat, kita sibuk kemarin habis ada doa, terus kemudian di hari Selasanya kita ada 3 sesi untuk doain untuk kesembuhan batin, doain untuk juga pelepasan dari keterikatan-keterikatan, things like that Hmm, sih, basically. Ya, wow. So ya, basically now you're a full-time pastor, isn't it? yes, I'm full-time pastor. Tapi Mhm. aku juga ada istilahnya kayak side job. I'm producing music Oh, buat Sound of Praise dan juga buat orang-orang yang bikin album, things kayak gitu. Sama saya dan juga untuk jingle untuk company kayak gitu sih. Ya, wow, interesting. Ini kan ya, mungkin ya teman-teman ada yang tahu, ada yang nggak tahu that Pastor Ezra ini kan memang born in the apa namanya pastor's family kan. Jadi memang from ya, your dad ya, from your dad is also a pastor kan, dan yep, semuanya yep, satu true, keluarga. Jadi yep, turun menurun melayani Tuhan. Nah, cuman yes. when do you decided gitu loh that you also wanna become a pastor gitu? Is it your own Um, decision or is it your parents' decision? to be honest, awalnya itu bukan keputusan saya ya. It was my dad's drive untuk Oh, supaya okay. kita bisa juga jadi pendeta. Hmm. Tapi actually not my dad, ya juga dari my grandpa, and then dia punya belief bahwa keturunan imam itu harus jadi imam juga lah, basic itu begitu sih. Tapi Hmm. juga papa saya juga mendoakan kita anak-anaknya untuk juga bisa uh, jadi pendeta ya, basically kayak gitu. So, tapi waktu saya pergi sekolah Alkitab, it wasn't really the call. It was just because I had no choice. But when I was Mhm. there, I felt the call. Waktu saya ada di sana, saya merasa aku terpanggil untuk hal ini, gitu sih. I have my encounter with God, dan dari Hmm. situ kemudian ya aku merasa memberi diri untuk melayani Tuhan itu sesuatu yang it's my thing gitu sih. Ya. Hmm. I see. Tapi ketika mau masuk sekolah pendeta and everything gitu ya, gonna become a pastor gitu, sempet gak sih ada kayak perlawanan gitu, like I wanna become something else gitu, pengennya tuh jadi yang lain mungkin, tapi karena Ya. terus didorong ya, ya udah deh ikut aja gitu. Um, yang lain itu ya mungkin ya, but I just want to be a musician, basically. Kayak gitu sih. So something yang not too far from being a pastor, tapi ya Oke. still like doing music, something yang mungkin agak berbeda, tapi still ada kayak same field kind of thing. Karena aku juga Hmm. bertumbuh di pelayanan ya. So I mean, doing ministry is something yang it's my thing. Cuman I did it as a hobby, dan Mhm. dengan did it as a when I'm doing it as a passion itu beda ya, panggilan calling beda. Ah, oke, oke. Ya, Tapi dari kecil di pelayanan gitu ya sampai detik ini gitu, pernah nggak rasa kayak capek, lelah atau bosan gitu? of course lah, nggak mungkin nggak pernah. Pasti Ah, pernah, oke. you know. Pasti semua orang pasti pernah ngalamin hal seperti itu. Cuman ya Hmm. bersyukurnya Tuhan itu baik. eh kita sendiri juga belajar ya, kita harus menata, istilahnya kita harus menata tangki kita ya, dalam
dalam menjalani apa yang harus kita jalani. I think seperti orang lain-lain jalanin bisnis, jalanin apa, kadang juga bisa rasa bosen pasti ada. Rasa kayak tired, bored about it, itu bisa terjadi ya. Tapi saya juga sama juga bisa merasa seperti itu. Tapi balik lagi, kita harus bisa menata energi level di dalam kita. Dan kita juga harus tahu why we do what we do. It's always kasih fuel again and again. Kasih bensin lagi dan lagi sih, basically gitu sih. Oke. Wow. Yeah. So dari melayani Tuhan gitu ya, selama bertahun-tahun sampai kepada detik ini melayani Tuhan, menjadi anak seorang hamba Tuhan juga, pernah nggak jadi satu beban gitu kayak like it's a burden gitu to become the son of a preacher, kakeknya cucu daripada seorang hamba Tuhan gitu, pernah ngerasa Oh, okay. beban nggak? Yes, pasti ada. Apalagi awal-awal, when I started join this ministry, waktu saya ikut pelayanan ini, dulu tuh keluarga saya lagi ngalamin goncangan gede banget. Nah, akhirnya nama keluarga juga jadi hanya karena nama belakang gue gitu di waktu itu. Itu lagi banyak masalah banget. So, it was a big burden. Tapi karena kita punya panggilannya ya, burden itu bisa jadinya rasanya tuh ringan gitu loh. Itu sih. Wow, amazing. Nah, Yeah. bertahun-tahun melayani Tuhan sampai detik ini, ya masih melayani Tuhan. And you got a son of praise juga di gereja juga kan, sebuah band worship luar biasa gitu. Is it you and your siblings are the one who built it, atau emang udah ada dari sebelum-sebelumnya juga? Nah, dari sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. So, Okay. me and my brothers and my sister, we were the one who built it, with also some other friends. Kita yang pilih namanya, kita yang mulai set up dari awal, the system and everything. Kita mulai babat alas dari nggak punya barang-barang, terus kemudian cuman punya passion untuk untuk merekam lagu-lagu yang Tuhan titipkan sama kita. Kita yang mulai dari awal. Yeah. Actually, aku baru aja bahas beberapa hari ini, kita nggak pernah nulis lagu baru sebelumnya. Sampai di momen Tuhan titipkan Son of Praise itu, baru lagu-lagu kita taruh di situ semua sih. Yeah. Wow. Kapan itu pertama Sound of Praise itu terbentuk benar-benar jadi gitu? Sound of Praise itu kita mulai kerja, meeting and preparation awal banget itu di late 2009. Tapi album pertama kita rekam di 2010 ya, basically gitu. Yeah. Wow. Kenapa namanya bisa Sound of Praise gitu? Is it because of a worship atau apa yang melatar belakangi nama itu? Sound of Praise karena kita kepingin gini sih. Kenapa dipilih kata-kata praise? Karena kita kepingin orang itu bisa enjoying and having fun ya. Not just crying, but they can having fun in the presence of God. Dan yang kita lakukan adalah make some noise, any noise. Entah itu dari lagu, entah dari musik, entah dari suara, we make sound yang berbunyi isinya adalah apa? Praise. Kayak gitu sih. So that's why kalau teman-teman lihat Sound of Praise itu seringkali wujudnya itu banyak lagu cepatnya juga, even though we are very strong with the slow songs basically. Tapi lagu cepatnya itu lumayan seru-seru banget gitu sih, basically kayak gitu sih. Betul. Betul, and I really enjoy the songs ya basically, karena sangat-sangat luar biasa bahkan sampai detik ini. So you write the songs still now or teman-teman yang tulis lagu? Oh, teman-teman yang kebanyakan nulis lagu. Saya secara pribadi I don't write many songs. I wrote some, tapi teman-teman yang lain yang lebih banyak. Karena portfolio saya lebih di arranging the music, lalu kemudian dealing with the whole production things. Taking care of the production basically. Wow. Ini kan melayani Tuhan with your brothers and sister juga and everything. Nah, gampang nggak sih kita melayani Tuhan sesama brothers and sister gitu? Karena kan kalau pelayanan pada umumnya dia kadang orang salah paham and everything gitu lah. How do you manage it gitu antara sesama saudara kalau dalam pelayanan itu? Very good question ya. Kita pastinya gini, salah satu hal yang kita selalu bahas within the family, karena we are in the family, right? So kita selalu bilang,
ketika kita punya konflik, we have to try to keep it professional, Hmm. not try to keep it personal. Karena kadang ketika konflik itu bisa jadi hal-hal yang profesional, bisa jadi personal gitu loh. Bener, Nah, bisa kita kecampur. harus punya, we have to draw the line. Where is the Ya. professional thing? Where is the personal things? Kira-kira seperti itu sih. Hmm. Ya, Jadi sampai sekarang karena line itu jadi terpisah benar-benar enggak sampai tercampur yang bagaimana ya. ya. Ada hal-halnya yang kadang itu jadi personal ya, dari profesional, of course. Tapi balik Oke. lagi ya, kita try to, kalau bisa kita keep it to the profesional. Kalau ke personal thing ya kita harus ngomong aja daripada disimpan lalu kemudian masalahnya nggak selesai-selesai ya, gitu ya. Betul betul. Ini kalau Ya. kalau dihitung-hitung, Pastor, udah berapa lama gitu for yourself preaching the word of God gitu selama bertahun-tahun ini? Hmm, well, I join yang di full time itu mulai 2005 ya. Tapi Wow, sebelum-sebelumnya ya, I mean, waktu masih sekolah bolak-balik aja sih, basically sih. Tapi kalau join everything itu 2005 sih. wow, amazing. Ya, Pastor, kita kan nih melewati masa-masa baru, kita bebas dari masa-masa yang katanya sulit ya, kedua tahun kemarin pandemic and everything ya, still ya. managing and everything. How do you guys manage gitu selama 2 tahun belakangan ini sampai kepada detik ini gitu? Ada Oh, perubahan atau? em, kita di 2 tahun ini khususnya ya, ini adalah Hmm, tahun di mana kita harus shifting sih dalam semua area sih yang saya lihat. Shifting wow, baik dalam cara kita, dalam melakukan begitu banyak hal. So we have to shift a lot di 2 tahun ini sih. hmm, Dan karena kalau kita nggak shifting, perubahannya di 2 tahun terakhir ini very big ya. So that's why kita hmm. harus benar-benar kayak merubah cara kita melakukan ini dan itu sih, basically gitu sih. So the shifting has to be fast. Kalau nggak fast shiftingnya, kita bakal banget, ketinggalan banget gitu sih. Wow. Is it easy Yeah. to do the shift? Um, yes and no. Some area mudah, some area not easy. Uh, Apalagi ketika kita harus belajar baru di dunia yang kita belum Hmm, tahu kan. Ini bakal arahnya hmm, kemana, ini bakal sampai sejauh mana, kayak gitu. So, ada area-area yang kayak kita harus coba. Tapi the good thing is, when we try to shift, of course failure pasti ada. Tapi the good thing adalah Tuhan itu beserta kita. Kalau kita mencoba hal baru, gagal bisa terjadi, tapi victory juga ada buat kita, basically kayak gitu sih. Ya, yeah. wow. So, nah ini kan baru-baru ini today ya, we celebrate gitu Pentecost, we celebrate uh, Mhm. the remembrance of the Holy Spirit yang tercurah and Ya, ya, everything ya. Nah, ya. what I wanna ask you gitu, banyak orang kan Mhm. masih bingung, terutama anak-anak muda zaman sekarang, we are very critical of some things gitu loh. Bahkan if you are aware juga, sometimes in social media there are many debates and everything gitu terkait hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan juga. Nah, actually what I wanna ask you to start this Holy Spirit punya discussion is, Holy Spirit according to you, is he a person or is he just a power or cuman kayak angin doang, atau who is gitu Oke. loh, siapa sih sebenarnya? Yeah. For me, I think if people follow my social media, Holy Spirit Hmm, is a person. Is a person that hmm, mean he can do something, he can speak, he can also, Holy Spirit is a person, he can speak, he can listen, he can give you a gift or gifts, you know. Dia bisa bersedih, dia juga bisa bersuka cita. So, Holy Spirit is a person. Dan karena dia a person, dia punya power. Powernya itu kadang bisa chill, kadang bisa powerful, kayak gitu. So, itu yang Holy Spirit lakukan. Dia adalah seorang pribadi yang bisa datang kepada kita dalam bentuk yang berbeda-beda. Dia bisa datang dengan bentuk damai sejahtera, dia bersuka cita dengan kita, dia bersedih dengan hmm, kita, tapi dia juga menegur, dia juga mengingatkan, dia juga bisa kasih kita power, kayak gitu sih. Dia juga bisa kasih kita karunia-karunia yang baru, atau juga mempertajam karunia yang ada, kira-kira seperti itu sih. wow, oh, oke. Nah, kalau Ya, tadi Pastor bilang Holy Spirit is a person and
tadi ada satu statement yang menarik bahwa He can chill with us. Nah, mungkin boleh dijelaskan bagaimana Holy Spirit itu bisa chill sama kita dalam Oke, bentuk yang seperti apa? ya. Ketika kita ngalamin kesusahan gitu ya, kita ngalamin Hmm. kesedihan, Roh Kudus itu bisa adalah roh yang memberikan damai, damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera yang Roh Kudus berikan itu adalah gini, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya Hmm. apa? Some other people might not understand. Kok bisa lu happy di tengah-tengah masalah seperti ini? Dan ternyata itu karena adalah Roh Kudus yang istilahnya bergerak di dalam kita, memberikan kita damai sejahtera. So, He chill with us, dia kasih kita ketenangan gitu ya, kayak gitu. Hmm. Dan saya juga hari ini tadi sharing di sebuah gereja bahwa Roh Hmm. Kudus itu ngingetin kita. Apa yang dia ingetin? Kadang dia ngingetin kita buat ini, untuk mengucap syukur. Dan waktu kita mengucap syukur, tahu-tahu Roh Kudus mengingatkan kita, Tuhan tuh pernah melakukan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu sih. Wow, wow. Nah, Ya. pribadi Roh Kudus ini kan we see in the Bible kan ini dilakukan kan 2000 tahun lalu gitu loh. Nah, Mm-mm. pertanyaannya is he still on work gitu sampai detik ini? Apakah pribadi ini masih nyata sampai detik ini? Ya, I think he is still. Coba kita bayangin nih, kalau kita ngomong dia cuma dinyatakan 2000 tahun yang lalu. My question is, Hmm. Tuhan menyatakan kasihnya 2000 juga tahun yang lalu. Hmm. Apakah berarti Tuhan sekarang berhenti mencintai kita? Ya Tidak. juga kan. Nah, lagi, kalau Tuhan pernah melakukan mujizat di tahun 2000 tahun lalu, apakah berarti dia berhenti melakukan mujizatnya sekarang? Enggak Tidak. juga. So same thing dengan Roh Kudus. Dia memang pernah menyatakan kuasanya di 2000 tahun yang lalu. Bukan berarti dia berhenti, dia menyertai kita sampai sekarang. Bahkan firman Tuhan kan juga ngingetin kita, di momen kita terima Yesus, Roh Kudus itu ada di dalam kita. And I think that verse not just meant to be 2000 years ago only, tapi until now. Wow. Wow. Ya. Oke, nah kalau pribadinya masih ada sampai saat ini dan dia masih bisa menyatakan semuanya. Tapi Mhm. kalau kita mau bicara tentang lebih dalam lagi tentang Roh Kudus, kan tadi Pastor sempat bilang bahwa Roh Kudus juga memberikan kepada kita karunia-karunia gitu. Nah, Ya, ya. mungkin boleh dijelaskan karunia seperti apa yang dapat diberikan Roh Kudus, karena ada orang yang berkata juga bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu enggak semuanya masih functional till now gitu. Ada yang sudah nggak ada lagi gitu zaman-zaman sekarang. Nah, what do you Okay. think about it? Yeah. So basically, your question is more like, what can Holy Spirit do to us, right? That's kind of like the question. Yes. Oke. Iya. So apa yang Roh Kudus bisa lakukan kepada kita tuh sebetulnya ada banyak sekali macam. Banyak sekali macam. Saya berikan contoh ya, yang saya bahas ya. Yang pertama yang Roh Kudus lakukan buat kita adalah He protect us. Dia melindungi kita. Hmm. Melindungi kita. Saya kasih ilustrasi gambaran Roh Kudus itu kadang digambarkan seperti minyak urapan kan. Di zaman dahulu binatang itu telinganya dikasih minyak. Tujuannya apa? Hmm. Supaya tidak ada lalat masuk atau kutu apapun berhenti di situ dan bersarang dan bertelur. Dikasih minyak. Nah, ketika dia dikasih minyak, binatang yang terbang dan masuk ke situ, dia akan slip, terpleset dengan mudahnya. Nah, tapi kalau sampai dia masuk ke dalam karena nggak ada minyak dan dia bersarang di situ lalu kemudian dia masuk ke dalam, yang terjadi adalah dia nyerang otaknya, domba tersebut misalnya. Dan domba itu kalau otaknya keserang, dia lari-lari nabrakin dirinya ke pohon, ke batu dan lain sebagainya, binatang yang mati. Nah, yang pertama Holy Spirit kan protect us. Yang kedua adalah gini, saya mungkin mention 3 hal aja yang Holy Spirit bisa lakukan, atau lebih banyak lagi. Dia bisa mempertajam karunia. Waktu mau pembangunan tabernakel Musa, ada beberapa orang di situ yang dipanggil untuk membangun bait Allah dan juga untuk membuat furniturnya tabernakel Musa waktu itu. Nah, yang menarik di ayat itu adalah gini, dalam kitab Keluaran itu ya, dijelaskan bahwa gini, mereka punya karunia, tapi diberi karunia lagi. Mereka udah punya karunia, lalu kemudian diberi karunia lagi. Artinya apa? Artinya adalah gini, Roh Kudus itu bisa mempertajam karunia kita. Ya, ada bedanya antara talenta sama karunia. What is the difference? Hmm. Talenta itu adalah Iya. kemampuan yang kamu punya dari lahir. Oke. It come with you born with it.
Tapi Hmm. ketika karunia itu adalah a gift yang Tuhan kasih ketika kamu jadi orang percaya. Contoh, waktu buat kita ya, dulu Hmm. saya dan tim kita ini tidak pernah bisa punya kemampuan nulis lagu. Kemampuan kita Hmm. cuma mengaransemen lagu. Tapi ketika Roh Kudus hadir di dalam kita, Roh Kudus itu kasih karunia baru. Karunianya apa? Kalau dulu cuma aransemen lagu, Roh Kudus kasih kita karunia baru adalah apa? Bisa nulis lagu. Kita nggak pernah sekolah tentang itu. Kita nggak pernah belajar formal education about it. Tapi itu karunia dari Roh Kudus. Roh Kudus tambahkan juga banyak karunia-karunia baru lain lagi buat kita gereja. Tuhan tahu-tahu tambahkan karunia untuk jadi church for sinners. Gereja untuk orang berdosa yang dulunya kita nggak bisa. Kita nggak tajam soal hal itu, tapi Roh Kudus tambahkan. So, selain dia mempertajam karunia, dia juga menambahkan karunia baru. So, dari pembahasan ini, Anda sudah melihat ada 3 hal yang Roh Kudus bisa lakukan ya. He protect us, Yes. ya. He sharpen our Yes. gifts, mempertajam karunia. He can add your gift. Dia bisa menambahkan karunia kita. Dan bukan hanya ini saja, Roh Kudus bisa melakukan jauh lebih banyak lagi. Dia bersedih bareng kita, dia menghibur kita, dia kasih karunia macam-macam lagi yang baru. Dan saya melihat ada begitu banyak orang yang dapat karunia baru baik di gereja saya secara pribadi. Ketika Roh Kudus aktif, karena Roh Kudus itu kan a person, ya kan? Nah, a person itu kalau dibilangi, bro, sis, gua minta A dong, gua minta B dong, dia akan kasih kita pemberian-pemberian. Atau kadang lu nggak perlu minta, karena lu dekat sama dia kasih kamu gift. So itu yang Roh Kudus bisa lakukan. I know some people are very arguing only about Yes. speak in tongue. Nah, Berbahasa roh. baru aku mau ngomong. Ya. Baru Ya. mau ngomong. Ya. So, I mean, gini ya, buat saya adalah speak in tongue itu just one of over than 1,000 gifts yang Holy Spirit can give you. Yes. Kenapa kita cuma bingung soal satu itu, sedangkan yang lainnya kita lupain? Dan saya tahu kok, Roh Kudus memang menjumpai orang dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka dikasih pengalaman berbahasa roh. Benar-benar pengalaman loh ya. Bukan dipaksa-paksa diajarin, harus kemudian mimicking doang. No. Like, benar-benar. Dan ketika itu terjadi, how can someone else say that was wrong? Ya. Orang lain akan berkata, itu salah, itu nggak ada apa-apa. Kalau lu nggak pernah ngalamin secara pribadi. To be honest, saya dulu adalah orang yang ngetawain orang bahasa roh kok. Oh. Saya adalah orang yang benci orang berbahasa roh kayak gitu. I don't like them. I mean like, aneh gitu sih. Nah, tapi sampai saya secara pribadi ngalamin, dari situ saya baru tahu, wow, this kind of stuff is real ya. You know, kayak gitu. Tapi balik lagi, saya nggak kepingin kita arguing only about one thing out of over than 1,000 things that Holy Spirit can do to us. Ya, kalau buat saya yang lebih penting adalah kita mesti ngomong sama Roh Kudus secara pribadi bahwa Holy Spirit, engkau tuh pribadi. You can do so much more than what I can imagine. So, please, I give you room in my heart, in my life. Do more things in my life. Izinin aja Roh Kudus. Ya, kira-kira seperti itu sih. Wow. Nah, oke, kan we talk about a person. Berarti kan seorang pribadi ya, seorang pribadi yang punya perasaan. Tadi Pastor juga bilang sedih, senang dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya apa yang menyebabkan pribadi ini merasa sedih, Pastor? Oke. Of course ketika kita kita bisa berpikir itu seperti seorang sahabat ya. Apa yang membuat sahabat sedih? Kita pikir ketika kita nggak dengerin dia, ketika kita memojokkan dia, itu kita membuat dia sedih. Ketika kita membuat dia bicara tapi kita nggak dengerin, dia punya kasih gift sama kita tapi kita sia-siakan gift-nya, dia akan merasa sedih soal hal itu. Kira-kira seperti itu sih. Tapi ketika kita berguna banyak, kita memaksimalkan karunia yang Tuhan titipkan sama kita, yang dia beri, Roh Kudus beri buat kita, so he'll be very, very happy. Kayak gitu sih. Apakah membuat Roh Kudus sedih sama dengan mendukakan Roh Kudus? It's kind of like thing like that ya. Bahasanya sama ya. Mendukakan, membuat sedih ya. Oleh karena itu ada pembahasan itu kan, ya, mendukakan Roh Kudus ya. Yes. True.
Ya. Wow. Kalau begitu berarti kalau dia pribadi merasa sedih and everything, that means bisakah dia meninggalkan kita someday later ketika misalnya kita terus-menerus mendukakan dia dan tidak mendengarkan dia, can he leave us? Oke. Tentang hal itu, jujur aja, yes and no. Dia bisa meninggalkan kita, tapi bukan karena hanya gini. Bukan karena hanya kita berdosa lalu kemudian Roh Kudus meninggalkan kita. Enggak juga. I mean, waktu Saul, Raja Saul, dia diurapi, Roh Kudus ada bersama dengan dia. Waktu dia mengejar-ngejar Daud, dan kemudian akhirnya Daud dapat kesempatan untuk bunuh Saul di dalam gua itu. Teman-temannya sudah bilang semua kan, this is your moment. Finish. Yes, this is the moment. Jangan sia-siain. Lalu kemudian Daud berkata, enggak, aku tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Nah, di momen itu, I think Saul sudah brutal. Sudah brutal. Menurut standar kita, Roh Kudus mungkin sudah tidak bersama dia lagi. Tapi saya percaya momen itu, Roh Kudus masih bersama dia. Dan itu yang saya ceritakan di awal. Roh Kudus masih protect dia. So, Roh Kudus bukan gini, kalau lu jelek, gua tinggalin lu. Kalau lu baik, gua balik lagi. No. Roh Kudus ada di dalam kita. Karena firman-Nya kan gitu. Di momen kita percaya Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Dia melindungi. Dia memberikan karunia. Kalau seandainya kita melakukan hal-hal yang mungkin mendukakan dia, bukan berarti dia langsung pergi. Tapi ada momennya juga Roh Kudus akan pergi. Meninggalkan. Oleh karena itu ada momen yang Saul dibunuh gak bisa. Ada momennya Saul dibunuh mati. Nanggap ya? Betul. So, Roh Kudus bisa meninggalkan kita. Tapi bukan berarti Roh Kudus meninggalkan kita hanya ketika kita melakukan dosa, Roh Kudus meninggalkan kita. No. Kamu mendoakan sedikit, Roh Kudus meninggalkan. No. I don't think Holy Spirit is as childish as that. Kira-kira seperti itu. Dia adalah roh yang seperti Bapa di sorga. Penuh dengan anugerah dan penuh dengan kasih sayang yang besar buat kita semua. Nah, sekarang orang-orang bertanya juga nih, banyak kan yang berpikir gitu, bagaimana cara cherish life gitu ya, menikmati atau menjalani hidup tuh di dalam dunia ini dengan benar-benar tuh merasakan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus gitu di dalam kehidupan ini. Kan we all learn in the Bible that Roh Kudus kan salah satunya juga memimpin kita, and he become our guider and everything gitu kan. Nah, so how for us to menikmati hidup benar-benar bersama dengan dia? What should we do? Wow, very good question. Yang kita mesti lakukan adalah balik lagi. We have to treat Holy Spirit not as a doctrine, okay? Not as organization belief, tapi kita harus treat Holy Spirit as a person. Nah, ketika lu sering ngobrol sama seseorang, dari situ lu akan kenal suaranya. Contoh, I grew up 40 years knowing my dad's voice. Ya, suara papa gue. Kalau dia cuma itu cirinya dia. Tapi ketika dia cara dia seperti itu dengan cara teman saya yang lain melakukan itu, gemaman itu beda banget. Kalau papa saya ngelakuin itu, saya bisa langsung tahu itu suaranya dia. How? From spending time. Dari situ kita akan makin mengenal suara Roh Kudus. Nah, of course gini ya, kita bukan dikit-dikit freaky. Tuhan berkata, bukan seperti itu. Tapi kita harus tahu bagaimana Tuhan bicara kepada kita manusia. Dan ini harus bisa dibuktikan. Oke? Apalagi kalau awal-awal. Nah, kita harus tahu cara Tuhan, cara Roh Kudus bicara kepada kita itu ada banyak. Yang pertama, Tuhan itu bisa bicara lewat kejadian. Oke, sesuatu terjadi, dia berfirman, sesuatu terjadi. Waktu dia menciptakan langit dan bumi, dia berfirman, langsung jadi sesuatu kan. The second thing adalah dia bicara lewat tulisan. Ini cara Tuhan dan Roh Kudus berbicara. Dari awal, ada 10 perintah Allah, tulisan. Tulisan di tembok, tekel-tekel menil ufarsin. Itu adalah tulisan. Nah, yang ketiga adalah Tuhan bisa bicara lewat orang lain. Kadang dia pakai nabinya untuk menyampaikan pesannya kepada bangsa. Kepada seorang raja, dia pakai lewat orang lain. Hari ini mungkin Anda nggak dengar kata-kata dari raja atau dari nabi, tapi dari pendeta, saudara. Dari firman Tuhan. Nah, kalau yang kedua dari tulisan dari mana? Kita mungkin nggak lagi di jalan, di mobil, tahu-tahu ngeliat ada tulisan di
di kaca kita atau tulisan di awan. Tapi kita lewat tulisan di mana? Di Alkitab, di firman Tuhan. Nah, yang keempat, Wow. Roh Kudus juga bisa bicara kepada kita lewat apa? Direct voice kepada kita langsung. Nah, yang seringkali orang cuma bingung yang keempat doang. Tapi kita Iya, lupa, dia juga betul. bicara kepada kita lewat yang lain-lain. Nah, Benar. direct voice, ini yang paling susah dipertanggungjawabkan. Hmm. Tapi kita harus menguji setiap suara Tuhan. Oke? Setiap suara yang masuk. Apakah ini suara Tuhan atau suara iblis? Apalagi kalau kita nggak biasa. Atau cuma pikiran kita sendiri. Nah, gimana kita mengujinya? Kita mengujinya dengan yang paling dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipelajari adalah apa? Firman Tuhan yang lewat tulisan. Oleh karena itu, ketika saya berkata, kita ini perlu sering-sering komunikasi dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan. Bukan berarti kita cuma mau dengar dia langsung ngomong direct doang. Itu oke. Tapi yang paling bisa diakses adalah firman Tuhan lewat baca Alkitab. Dari situ Tuhan juga bicara banyak buat kita. Kira-kira seperti itu. Wow. I hope it answered Nah, your question ya. of course, it really answers, of course. Nah, Oke. kan kita kalau ngomong ke Roh Kudus, Pastor, kan ada juga kata-kata dalam firman Tuhan yang bilang bahwa Roh Kudus menghakimi. Nah, mungkin orang berpikir gitu, nah kok Roh Kudus juga menghakimi, kok kesannya kayak ngeri banget gitu. He become our judge gitu. Nah, apakah penghakiman Roh Kudus sama seperti penghakiman yang diberikan oleh dunia ini? Karena kan katanya that the evil juga, the wicked juga kan menghakimi kita kan, kalau kita bikin salah selalu kita dihakimi. Nah, is it Ya, the ya, same judgment ya. atau how to kalau ada beda bagaimana differentiate-nya gitu? Oke. Menghakimi itu ada dua konotasi ya. Yang pertama konotasinya negatif. Menghakimi itu ngolokin gitu. Tapi do you Hmm, think that kita ini semua juga perlu hakim yang adil? betul, Baik, true, ada right, banyak unfair things yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan right, kadang, sorry to say, in a certain situation, kita nggak bisa mengharapkan government kita itu menghakimi dengan adil. Right? betul, Oke, yes, right? Nah, ini contoh nih. Orang diolok, nggak ada hukumnya. Tapi begitu lu habis diolok, lu mukul ada hukumnya. Padahal sakit iya, hati bisa lebih sakit daripada sakit fisik, benar nggak? betul, betul, Right? betul, Tapi nggak ada hukumnya. right, So betul, is it fair? Not fair. no, Oleh ya, karena itu, Holy Spirit, dia akan menghakimi, tapi dia adalah hakim yang adil. Dia bukan menghakimi only menyalahkan. No, hmm, tapi dia hakim yang adil. And that's what we need dalam kehidupan ini. wow, luar Ya, biasa, terus kan. wow. So if we talk about the Holy Spirit ya, khususnya kan yang baru 10 hari nih after the ascension and everything gitu, Pastor. And it Ya. says di ya, Kisah Para Rasul yang 1 ayat 8 kan dibilang kalau Roh Kudus akan memberikan kita power gitu. Nah, can you like share to us sedikit mungkin power seperti apa yang diberikan Roh Kudus bagi kita? Oke, tadi mungkin seperti aku share ya, dia bisa kasih perlindungan, dia bisa kasih karunia baru, dia bisa kasih karunia yang dipertajam, karunia itu bicara soal kemampuan. Misalnya contoh, saya itu dulu adalah orang yang nggak suka orang, I hate people, I mean I don't care about people. Tapi ketika saya ngalamin Roh Kudus, saya jadi punya kasih sama orang. Ya, saya ini orang yang nggak bisa bersosialisasi, tapi karena Roh Kudus, saya punya kemampuan bersosialisasi, it because of him. Kayak tadi nggak bisa nulis lagu, cuma bisa arrangement musik, tahu-tahu Tuhan kasih kemampuan itu. Powerfulnya adalah dari buahnya dari 3 malam kita kumpul doain pelepasan bla bla bla. Kita nggak nyuruh orang, tapi tahu-tahu ada 19 people. Hari ini ada 19 orang yang kemarin sama hari ini memberi diri untuk dibaptis. Dan total ada 24 orang yang berbahasa roh pertama kali dalam hidup mereka. So, itu salah satu powerful yang Roh Kudus lakukan. Yes. Ya, terserah sebagian orang mungkin percaya bahasa roh, sebagian orang nggak percaya, it's fine. Sebagian orang percaya baptisan, sebagian nggak percaya, saya nggak maksa. Betul. But for me, I think that was the result of experiencing Holy Spirit in my church, basically kayak gitu sih. Ada nggak sih pesan-pesan yang Pastor sampaikan buat teman-teman yang menyaksikan mungkin malam hari tentang
Holy Spirit maybe sebelum kita tutup Yes. malam Oke. Izinkan saya encourage kita semua. Bukan not only during this Pentecost Sunday or days. Tapi saya berharap kita semua make room for Holy Spirit. Wow. Give moments for Him. Give room. Give ways. Kasih ruang buat Roh Kudus. Kasih jalan buat Roh Kudus untuk poke you, untuk gangguin kita. Untuk bicara, untuk do something dalam kehidupan kita lah basically. So, make room, make ways for Holy Spirit. Itu sih pesan saya, simple aja. Treat Him as a person. Pastor, thank you so much, Pastor. Benar-benar thank you. Dengan segala hormat, thank you. Maybe before kita berdoa bersama ya malam hari ini, cuma mau just say a few things ya sebelum kita tutup dan berdoa bersama malam hari ini buat teman-teman semua juga. The first thing is always remember that He's a person. Dia bukan cuma kuasa, dia bukan cuma sekedar angin. It is whatever is written in the Bible hanya untuk menggambarkan dirinya itu seperti apa. Itu bukan berarti hakikatnya bahwa dia adalah angin, hakikatnya adalah dia benar-benar ada seperti lidah api dong. No, he's a pribadi yang mempunyai kuasa yang begitu luar biasa. Dan yang kedua adalah ya pastikan kita mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang dekat bahkan dengan pribadi ini. Start to build relationship with Him and start to have a close relationship with Him. And yang ketiga adalah kuasanya masih bekerja dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Aku yakin sampai Yoel 2 ayat 28 satu hari nanti benar-benar tergenapi, and the end of everything really comes. He will keep on being with us until one day we gathered with Lord, bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Jadi jangan pernah think that He stop working. He never stop working. He's the same, always the same in our lives. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama malam hari ini. Haleluya. Jesus, we give you thanks. We give you glory, we give you honor. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh belajar tentang Roh Kudus. Kami sangat bersyukur. Pertama Tuhan, kami mau berdoa, mau ucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Ezra. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini dengan berkat yang berlimpah Bapa. Kau urapi dia dengan pengurapan yang baru Bapa. Kemanapun ia melayani Bapa, bahkan di dalam penggembalaannya, di dalam mengaturannya Tuhan, dalam music and everything Lord. We just pray Lord that your divine favor Lord, your Holy Spirit always be with him Father. Always be with him, be with his family, Lord. We speak total blessings, Father, upon Alpha Omega Church, upon Son of Praise. Tuhan, kami berdoa, Engkau memakai gerejamu dengan cara yang ajaib dan dahsyat, Tuhan. Kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang dimenangkan beberapa hari belakangan ini, Tuhan. It's only because of you, Father. Kami bersyukur, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa ke depannya akan lebih banyak lagi, Bapa, jiwa-jiwa yang akan Engkau baptis, Tuhan. Baik dengan Roh Kudus maupun dalam baptisan selam. Kami percaya, Tuhan. Dan lebih lagi Bapa, akan lebih banyak jiwa-jiwa yang mengenal who is you Father, who is Jesus, siapakah Roh Kudus, siapakah Bapa Tuhan, melalui gereja ini, melalui pelayanannya Bapa. We speak blessings Father upon Pastor Ezra, upon the whole family Father, upon the ministry, upon the work, upon everything Father. Biarlah melalui kehidupannya Tuhan, namamu selalu dipermuliakan Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan, maupun yang akan menyaksikannya lewat rerunnya nanti Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang belum mengalami Tuhan, untuk mereka yang belum mengenal pribadi Roh Kudus ini. Roh Kudus, kami berdoa Engkau menjadi nyata di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat mendengar suara-Mu Tuhan, baik melalui dalam firman, baik melalui apapun Tuhan. In any means that you want to speak to them, Lord, you just speak to them Father. Let them encounter you, let them feel you, let them know that you are there with them, holding their hands Father, being with them Tuhan. Biarlah mereka tahu Bapa bahwa Engkau Allah Roh Kudus adalah pribadi yang nyata, pribadi yang hidup, dan pribadi yang masih ada dan at work sampai detik ini Bapa. Kau jamah pribadi lepas pribadi Bapa. Kau urapi Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu melawat malam hari ini Bapa. Setiap pribadi yang hadir, yang nonton malam hari ini Bapa. Jangan lewatkan satupun ya Roh Kudus. Biarlah kasih-Mu, pertolongan-Mu, hikmat-Mu, pimpinan-Mu selalu ada Bapa. Bahkan seluruh karunia-Mu nyata Tuhan. Berikan mereka keberanian bagi mereka yang ketakutan. Biarlah mereka yakin Bapa bahwa Engkau ada bersama mereka. Thank you Jesus. We just render this life, our lives completely into your hands Father. Thank you Lord. Kami tutup malam hari ini Tuhan. Tapi kami tahu
You are never end with our lives. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih banyak, Thank you, Pastor. Diras. Thank you for a great prayer. Thank you so much. Thank you. Thank you for a great question Thank you as so much, well. Ya. Pastor. God bless Thank you, bro. Pastor. God bless God bless you, Bye. Pastor. God bless you Bye. always. Bye. Thank you, everyone. Stay safe, Bye. stay healthy. Aku pamit undur diri and see you all next Sunday. God bless. Bye-bye.